Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Septian, nomor absen 8 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi pada zaman praksara di Indonesia. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian zaman praksara. Praksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti belum dan aksara berarti tulisan. Jadi, praksara adalah zaman atau masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praksara sering disebut juga dengan nirleka. Nir berarti tanpa, sedangkan leka berarti tulisan. Zaman praksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir ketika manusia sudah mengenal tulisan. Tetapi berakhirnya zaman praksara untuk setiap bangsa di dunia berbeda, tergantung pada peradaban bangsa tersebut. Salah satu contoh yaitu bangsa Mesir sekitar 4000 sebelum Masehi, masyarakatnya sudah mengenal tulisan. Sedangkan zaman praksara di Indonesia berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai sekitar abad ke-5 yang dibuktikan dengan adanya prasasti berbentuk yupa yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Perkembangan teknologi pada zaman praksara di Indonesia. Manusia pada zaman praksara meskipun belum mengenal tulisan, tetapi mereka sudah mengembangkan kebudayaan dan teknologi. Teknologi pada zaman praksara bermula dari teknologi bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam praktiknya, peralatan atau teknologi bebatuan tersebut dapat berfungsi serbaguna. Pada tahap paling awal, alat yang mereka gunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya, serta bersifat trial dan error. Teknologi bebatuan berkembang dalam kurun waktu yang panjang. Dalam buku R. Sukmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1, dijelaskan bahwa kebudayaan pada zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu Paleotikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sedangkan zaman logam dibagi menjadi 2, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman batu adalah zaman ketika manusia membuat alat-alat kebudayaan dari batu, samping kayu, dan tulang. Zaman batu terjadi sebelum manusia mengenal logam. Zaman batu yang pertama ada antara batu dan tulang, yaitu Paleotikum. Zaman Paleotikum disebut juga zaman batu tua karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis, atau bahkan mereka tidak memanfaatkan batu sama sekali. Dilihat dari sudut mata pencariannya, periode ini disebut masa mengumpulkan makanan atau food gathering. Manusia di zaman Paleotikum masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan belum tahu bercocok tanam atau bisa diilustrasikan ketika sekumpulan manusia purba A menetap di hutan B, maka kumpulan manusia purba itu akan menghabiskan sumber makanan di situ tanpa menanam kembali. Zaman Paleotikum diperkirakan berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Kebudayaan pada zaman ini secara umum terbagi menjadi 1. Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Seorang ahli bernama von Koenigswald dalam penelitiannya di daerah gunung menemukan beberapa alat bebatuan seperti kapak genggam atau kapak perimpas. Selain kapak genggam, di Pacitan ditemukan juga alat-alat serpih yang disebut juga flax. 2. Kebudayaan Gandong. Kebudayaan Gandong berkembang di daerah Gandong dan juga Sidoarjo, Ngawi, Jawa Timur. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari bebatuan dan juga dari tulang-tulang binatang atau tanduk rusa. Seperti contoh, teknologi pada zaman Paleotikum, yang pertama ada kapak genggam. Kapak genggam banyak ditemukan di daerah Pacitan. Alat ini biasanya disebut chopper, yaitu alat penetak atau pemotong. Alat ini dinamakan kapak genggam karena alat tersebut serupa dengan kapak, tetapi tidak bertangkai dan cara menggunakannya dengan cara digenggam. Pembuat kapak genggam dilakukan dengan cara memangkas salah satu sisi batu sampai tajam dan sisi lainnya dibiarkan apa adanya sebagai tempat menggenggam. Kapak genggam berfungsi menggali umbi, memotong, dan menguliti binatang. Yang kedua ada kapak perimpas.
Kapak perimpas berfungsi untuk merimbas kayu, memahat tulang, dan sebagai senjata. Manusia kebudayaan Pacitan adalah jenis Pithecanthropus. Alat ini juga ditemukan di Gombong, Jawa Tengah, Sukabumi, Jawa Barat, Lahat, Sumatera Selatan, dan Gua Choukoutian, Beijing. Alat ini paling banyak ditemukan di daerah Pacitan, sehingga oleh Ralph von Koenigswald disebut kebudayaan Pacitan. Yang ketiga ada alat-alat dari tulang. Salah satu alat peninggalan zaman Paleotikum yaitu alat dari tulang binatang. Alat-alat dari tulang ini termasuk hasil kebudayaan Ngandong. Kebanyakan alat dari tulang ini berupa alat penusuk atau belati dan ujung tombak bergerigi. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah. Selain itu, alat ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk menangkap ikan. Yang keempat ada flex. Flex yaitu alat-alat kecil dari batu kalkedon yang dapat digunakan untuk mengupas makanan. Flex termasuk hasil kebudayaan Ngandong, sama seperti alat-alat dari tulang binatang. Kegunaan alat-alat ini pada umumnya untuk berburu, menangkap ikan, makan ubi, dan buah-buahan. Yang kedua, ada antara pantai dan gua, atau Mesolitikum. Zaman Mesolitikum terjadi pada masa Holosen setelah zaman es berakhir. Pendukung kebudayaan pada zaman ini adalah Homo sapiens. Ciri-ciri zaman Mesolitikum adalah pada zaman Mesolitikum, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleotikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Tetapi manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Tempat tinggal yang mereka pilih umumnya berlokasi di tepi pantai dan gua-gua, sehingga di lokasi-lokasi tersebut banyak ditemukan berkas-berkas kebudayaan pada zaman itu. Mereka juga masih bersifat agak nomaden dan masih mengumpulkan makanan. Alat-alat yang dihasilkan nyaris sama dengan zaman Paleotikum, yaitu alat-alat batu kasar. Secara garis besar, kebudayaan Mesolitikum terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu satu, kebudayaan Kejokkenmodinger. Kejokkenmodinger berasal dari bahasa Denmark. Jokken yang artinya dapur dan moding artinya sampah. Jadi, Kejokkenmodinger adalah sampah dapur berupa sisa kulit-kulit ciput dan kerang di tepi pantai. Pada tahun 1925, Dr. P.F. van Steen Kalenfels melakukan penelitian di Bukit Kerang Pantai Sumatera Timur, menemukan jenis kapak genggam yang terbuat dari batu kali yang pecah atau dibelah yang diberi nama pebble atau lebih dikenal dengan kapak Sumatera. Selain kapak Sumatera, juga ditemukan jenis kapak pendek dan jenis batu pipisan. Yang kedua ada kebudayaan Abyss-Sausroge. Abyss-Sausroge adalah gua-gua yang digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk berlindung dari panas, hujan, dan serangan hewan buas. Kebudayaan ini pertama kali dilakukan penelitian oleh Dr. P.F. van Steen Kalenfels pada tahun 1928 sampai 1931. Dalam penelitiannya, ditemukan alat-alat berupa ujung panah, flex, batu penggilingan, juga alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan ini banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, juga Lamoncong, Sulawesi Selatan. Seperti contoh teknologi pada zaman Mesolitikum, yang pertama ada Kejokkenmodinger, yaitu bukit yang atasnya terdapat lubang. Yang kedua, batu pipisan. Batu pipisan merupakan peralatan untuk menghaluskan biji-bijian, ramuan tumbuhan, atau untuk menghaluskan oksida besi yang digunakan sebagai zat pewarna. Yang ketiga ada Abyss-Sausroge. Abyss-Sausroge merupakan gua-gua yang dijadikan sebuah tempat tinggal. Yang keempat ada pebble.
Pebble adalah kapak genggam yang berbentuk seperti piringan dengan fungsi sebagai pemotong daging, disebut juga dengan kapak Sumatera. Yang ketiga, ada sebuah revolusi atau Neolitikum. Zaman Neolitikum juga disebut dengan zaman batu muda yang diperkirakan berlangsung kira-kira tahun 2010 Masehi. Pada zaman ini, alat-alat yang ditemukan terbuat dari batu yang sudah dihaluskan serta bentuknya lebih sempurna dari zaman sebelumnya. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda yaitu tingkat atau fase kebudayaan yang ada dalam zaman prasejarah ini mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan itu seperti peralatan yang terbuat dari batu yang diasah, peternakan, pertanian menetap, dan pembuatan tembikar. Pada zaman Neolitikum ini, udah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru tersebut. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan berternak sebagai proses buat menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan pada masa atau zaman Neolitikum ini. Alat-alat yang ditemukan pada zaman Neolitikum yaitu yang pertama kapak persegi. Nama kapak persegi berasal dari von Hernegelten. Kapak persegi ada yang berbentuk persegi panjang dan juga trapesium. Ukuran alat ini juga bermacam-macam. Kapak persegi yang besar disebut dengan beliung atau cangkul, sedangkan yang kecil disebut dengan tarah atau tatah. Kapak jenis ini banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kapak lonjong. Nama kapak lonjong disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Kapak lonjong yang sering disebut dengan Walzenbeil, sedangkan yang kecil disebut dengan Kleinbeil. Penyebaran jenis kapak lonjong ini terutama di kepulauan Indonesia bagian timur seperti Papua, Seram, dan Minahasa. Yang ketiga, perhiasan. Perhiasan berupa gelang, kalung, dan anting. Anting yang terbuat dari batu gamping, kalsedon, dan jasper. Yang keempat, ada tembikar. Penemuan pertama tentang tembikar terdapat di lapisan teratas Jokmendinger di Sumatera. Seperti contoh gambar teknologi pada zaman Neolitikum, yang pertama ada beliung, perhiasan, yang ketiga kapak lonjong, yang keempat belangga atau tembikar. Yang keempat ada zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman Megalitikum merupakan zaman batu besar. Disebut zaman batu besar karena pada masa itu manusia yang hidup menggunakan batu yang berukuran besar sebagai peralatan sehari-hari. Maka dari itu, masa Megalitikum disebut juga sebagai zaman batu. Menurut hasil analisis dari para ahli arkeolog, menyebutkan ciri-ciri masa Megalitikum terletak pada fosil yang ditemukan. Di mana di zaman ini terdapat banyak sekali peninggalan berupa kapak batu, rumah batu, dan perlengkapan lain yang terbuat dari batu. Ciri-ciri zaman Megalitikum yaitu telah mengetahui sistem pembagian kerja, telah ada pemimpin atau kepala suku, sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari, sudah menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam, sudah ada norma-norma yang berlaku menggunakan sistem hukum rimba, yakni memilih yang terkuat dari yang terkuat. Hasil kebudayaan Megalitikum meliputi yang pertama menhir. Menhir adalah tiang atau tugu yang terbuat dari batu yang didirikan sebagai tanda peringatan dan melambangkan arwah nenek moyang sehingga menjadi benda pujaan. Ditemukan di daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan. Yang kedua, dolmen. Dolmen adalah meja batu yang berkakikan menhir. Dolmen berfungsi sebagai tempat sesajen dan pemujaan kepada nenek moyang. Ditemukan di daerah Sumba, Sumatera Selatan, dan Bondowoso, Jawa Timur. Punden berunda. Punden berunda adalah bangunan dari batu yang disusun bertingkat-tingkat. Punden berunda berfungsi sebagai kuburan. Kubur batu. Kubur batu adalah peti mati yang terbuat dari batu. Kubur batu banyak ditemukan di Kuningan, Jawa Barat. Waruga. Waruga adalah kubur batu yang berbentuk kubus atau bulat. Banyak ditemukan di daerah Sulawesi Utara. Sarkofagus atau keranda. Sarkofagus adalah peti mati tempat menyimpan mayat, berbentuk seperti lesung yang terbuat dari batu utuh dan diberi penutup.
sarkofagus ditemukan di Bali. Arca. Arca megalitikum merupakan bangunan batu besar berbentuk binatang atau manusia yang banyak ditemukan di dataran tinggi Pasemah, Sumatera Selatan. Seperti contoh gambar pada teknologi pada zaman megalitikum, yang pertama menhir yang berbentuk seperti tiang yang menjulang ke atas. Yang kedua dolmen yang berkakikan menhir. Biasanya di bawah dolmen terdapat kubur batu. Yang ketiga punden berunda, bangunan suci tempat memuja roh nenek moyang yang dibuat dengan bentuk bertingkat-tingkat. Yang keempat kubur batu, yaitu peti jenazah yang terdiri dari lempengan batu pipih. Yang kelima waruga, kubur batu yang berbentuk kubus dan terbuat dari batu utuh. Yang keenam arca, patung yang menggambarkan manusia atau binatang. Yang ketujuh sarkofagus, peti jenazah yang terbuat dari batu utuh atau batu tunggal. Yang terakhir ada zaman logam. Zaman logam disebut juga dengan zaman perundingan. Di Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Teknik dalam pembuatan logam pada zaman ini adalah teknik bivalve, yaitu cetakan untuk membuat alat-alat dari logam yang bentuknya simetris, dan teknik acere per due, yaitu cetakan untuk membuat alat-alat logam yang bentuknya asimetris. Hasil-hasil kebudayaan pada zaman logam yaitu yang pertama nekara. Nekara berfungsi sebagai alat upacara. Nekara berbentuk seperti gendering besar dan banyak ditemukan Sumatera, Jawa, Bali, Pulau Selayar, dan Kei. Nekara terbesar bernama nekara pejeng yang ditemukan di Bali. Moko berbentuk seperti nekara tetapi lebih kecil, ramping, dan memanjang. Umumnya moko digunakan sebagai mas kawin dan benda pusaka. Moko ini banyak ditemukan di daerah Pulau Alor, Flores, dan Manggarai. Kapak corong. Kapak corong berfungsi sebagai alat upacara dan tanda kebesaran pemimpin atau kepala suku. Bejana perunggu. Bejana perunggu berbentuk perigi dan berfungsi sebagai tempat air suci untuk kepentingan upacara. Yang terakhir, candrasa. Candrasa berfungsi sebagai alat upacara dan kapak tanda kebesaran seseorang. Ukuran candrasa bisa mencapai 1 meter. Sebagai contoh gambar teknologi pada zaman logam, yang pertama bejana perunggu, moko, kapak corong. Yang keempat nekara, dan yang kelima candrasa. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada penjelasan yang kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.